Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo sahabat Napak Tilas, kali ini saya berada di Blok Reca ya, masih di Desa Susukan, Kecamatan Susukan. Tadi yang disampaikan oleh Mang Jolang ya terkait dengan situs Buyut Tosa, bahwa salah satu tempat yang tadi disebutkan adalah Blok Reca. Nah, di sini konon katanya dulu itu adalah tempat pemakaman di zamannya Nyi Tosa, dan ini terbukti dengan beberapa peninggalan di tempat ini ya. Salah satunya adalah bata di situ ya. Batanya lumayan besar. Nanti Mang Jolang akan menyampaikan nih cerita terkait dengan bata besar ini. Silakan Mang. Baiklah, akan kami jelaskan sebelumnya untuk Napak Tilas bahwa Blok Reca ini dalam masa buyutnya itu tempat pemakaman umum, yaitu makbaroh. Tapi sebelum zamannya buyutnya Tosa, itu adalah tempat pemuja. Jadi sebelum adanya Islam, Susukan itu sebenarnya tua. Jadi sebelum adanya Islam, yaitu abad keempat kalau nggak salah tuh ya, menurut sumber ini ya, masih katanya ya, wallahu alam sih, dari abad keempat itu sudah ada kehidupan di Desa Susukan. Jadi tempat ini yaitu bisanya disebut reca itu adalah arca. Sebenarnya itu arca, yaitu tempat sembayahnya istilahnya orang Hindu lah. Nah, untuk sebagai penyambungnya itu ada tempat lagi yang nanti akan kami tunjukkan, yaitu yang Tanjung. Sebenarnya itu adalah yang agung. Jadi tempat sembayang atau pemujaannya itu yang Tanjung, yang sekarang adalah Makbaroh Adipati Sumyang. Nah, tempat untuk pemujaannya itu untuk umat Hindu ya di sini, di Reca. Dari zaman kubu pertama sampai sekarang ini tidak ada yang berani untuk membangun tempat di sini, atau tempat pendukuhan atau tempat apa saja. Dengan terbukti fosil masih adanya batu bata besar itu peninggalan zaman dulu. Tuh, masih tampak kuat sekali. Dan salah satu sejarah yang tua khususnya di Kabupaten Cirebon ini ya ada di Desa Susukan, yaitu Blok Reca, yaitu Buyut Reca. Itu sekedar sekilas info dari kami dari Desa Susukan Terkait dengan tempat ini ya, konon kan katanya berada atau berdiri itu sebelum adanya era Islam ya. Nah, di sini ada pedukuhan ya. Kalau saya lihat tadi saya teman-teman ya keliling ke komplek ini, tidak ditemukan ya satu kuburan ya yang menyerupai kuburan. Itu karena apa ya, Mang? Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman. Ya, kalau memang dulunya itu kan katanya pemakaman umum ya, tapi sekarang saya tidak melihatnya. Apa karena teruruk oleh tanah atau gimana ya? Karena tertutup ya, karena tertutup hutan belantara ini ya, orang nggak berani istilahnya untuk dibabatin, atau ada mitos kenapa saya tidak tahu. Jadi sebenarnya di tengah-tengah ini tadinya ada sebuah berbentuk batu semacam arca. Nah, itu tinggalan dari zaman dulu sebelum era Nyai Tosa. Dan setelah era Nyai Tosa ke sini itu ada tempat pemakaman umum ya, tempat biasa lah untuk kita di zaman sekarang ini, yaitu makbaroh biasa. Jadi karena ini tertutup dari hutan belantara, karena orang juga tidak berani. Di samping itu ada mitos ya, ada semacam ular makhluk lahim, dan juga ada ular makhluk biasa. Jadi orang takutnya di situ, takut ketemunya sama ular yang biasa ini. Ada orang yang suka ziarah ke sini atau memang sama sekali nggak ada? Orang yang ziarah ke sini tidak ada, cuma pengen tahu aja Blok Reca itu kayak apa gitu. Pengen lihat. Katanya nggak pernah dibangun dari zamannya kubu pertama sampai sekarang, itu juga nggak ada yang berani ngebangun di Blok Reca ini. Oh, tidak ada yang berani membangun? Tidak ada yang berani, mitosnya nggak tahu apa. Oh. Sampai sekarang berarti kondisinya memang seperti ini ya? Masih iya. Seperti hutan biasa ya? Seperti hutan biasa.
Ya ini Bisa teman-teman ya, ini bata contoh batanya ya lumayan tebal, iya. berat ya? Iya, lumayan. berat juga nih ternyata. Bata zaman dulu Iya, ini. zaman dulu kuat sampai sekarang, mungkin udah ratusan atau ribuan Iya. tahun ya. Oke, sahabat Napak Tilas, kita akan coba explore ya tempat yang lainnya yang masih tetap di Desa Susukan ini. Ikutin terus ya. Oke, sahabat Napak Tilas, kita berada di Makbaroh Nyi Gede. Ini adalah salah satu situs juga yang berada di Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Nanti kita akan ngobrol nih dengan Mang Udin. Bang, boleh diceritakan terkait dengan situs ini, Mas? Ya, konten katanya kata orang sih dulunya ditugaskan untuk menjaga perbatasan Desa Ujung Gebang yang bernama Jagadalu dulunya, karena Nyi Gede itu perempuan karena sering digodain sama laki-laki. Dia dikasih ilmu sama orang tuanya, ini ilmu alih rupa, dia berwujud ya semacam ya apa ya dinamakan manusia gede dhuwur, nggak ada yang berani lagi dia mengledeknya. Terus karena dia lupa baca mantranya, terus dia nggak bisa wujud sempurna seperti dulu lagi, seperti wujud manusia lagi yang sempurna. Karena dianya seperti itu tidak disamakan dengan masyarakat yang aslinya. Jadi dia harus disisihkan di tempatnya di sini, nggak di kuburan umum seperti masyarakat biasanya. Ya cuman hanya segitu. Oke, berarti ini masih tetap eranya Nyi Tosa ya? Iya. Masih Masih. satu fase ya? Biasanya ada yang datang ke sini, Mang Jelang? Ya, kalau untuk datang ke sini, yaitu untuk masyarakat Desa Susukannya aja khususnya tuh. Bagi yang tahu aja, karena tempat ini di tengah-tengah pesawahan ya, tepatnya juga jauh dari istilahnya Lor Kidul Wetan Kulon, khususnya di tengah-tengah pesawahan. Mengingat leluhur, siapa lagi kalau bukan anak cucunya yang akan mendoakan leluhur kita. Untuk ritualnya seperti biasa aja, yaitu tawasulan tahlilan setiap malam Jumat. Ini juga dari kesadaran masyarakat kita yang ada di pesawahan di sini untuk sedikit demi sedikit membangun. Tadinya sih berupa tanah rata seperti sawah aja. Jadi alhamdulillah mungkin kedepannya nanti akan insya Allah akan dibangun oleh anak cucu kita. Karena ini adalah peninggalan sejarah, yaitu Nyi Gede yang di masa eranya zaman buyut kita Nyai Tosa. Oke, sahabat Napak Tilas, kita masih berada di Susukan. Nah, ini ada salah satu situs makam Adipati Sumyang. Nanti Mang Jolang yang akan menyampaikan terkait dengan situs ini. Seperti apa sih cerita atau sejarah atau pitutur terkait dengan situs Adipati Sumyang ini, termasuk budaya atau tradisi yang diselenggarakan di situs ini. Baiklah, untuk sahabat Napak Tilas, ini secara garis besarnya aja bahwa Adipati Sumyang ini adalah salah satu dari patih dari kerajaan Sunan Gunung Jati. Jadi eranya itu setelah buyut Nyai Tosa. Adipati Sumyang ini tetap dari Pajajar juga, dari daerah Pasundan, dan dia kesini juga atas utusan dari Kanjeng Buyut Nyai Tosa. Dan menurut cerita dari zaman dulunya itu bahwa Adipati Sumyang juga adalah salah satu murid dari Ki Jakatawa yang ada di Rawagatel. Dia juga adalah salah satu santrinya dari Ki Jakatawa yang ada di Rawagatel bersama yaitu Adipati dari Tegal Gubuk, yaitu Ki Suropati. Dia berjuang bersama Ki Suropati di kerajaan Pajajar, di kerajaan Cirebon.
Jadi utusan kemana saja pun atas perintah dari Sunan Gunung Jati, dia selalu siap. Di antaranya perang Galuh dan juga Cirebon, dan juga dia juga ikut serta bersama Syekh Magelung Sakti bersama Nyimas Gandasari ikut perang Sumedang Indramayu. Dia juga ikut dalam pertempuran tersebut, dan kemanapun dia diutus oleh Sunan Gunung Jati, dia selalu siap. Dan sejarah ini cikal bakal dari sebenarnya Padukuhan Desa Susukan itu adanya di sini. Awal mulanya itu sebenarnya adanya di sini, di blok Sumyang, yaitu Adipati Sumyang itu blok Yang Tanjung. Yang dimaksud Yang Tanjung itu ada rentetannya dari Buyut Reca, bahwa di sini adalah Yang Tanjung itu disebut Yang Agung, kata orang Hindunya itu Yang Agung. Jadi yang diperagungkan. Jadi sebelum Islam, jadi orang-orang Hindu itu berdiam di sini, di tempatnya itu Yang Agung, sekarang namanya Yang Tanjung. Nanti dia akan beribadahnya di sana untuk umat Hindu itu di Reca. Nah, setelah masanya itu hilang, terus Ditosa, dan sekarang Adipati Sumyang, yaitu salah satu dari Pajajar, yang mana adalah dia adipati dari Kesultanan Kajerbonan. Di dalam ada 2 makam nih. Ya. Itu makam apa aja, Bang? Salah satunya wallahu alam ya, ada yang menyebut itu anaknya, Ya. dan ada pun yang menyebut istrinya. Ada 2 versi. Ya. Adipati Sumyang itu ada gelar yaitu Gagak Setra, Ya. dan ada versi lain bahwa Gagak Setra itu adalah anaknya Adipati Sumyang. Oh, oke. Nah, jadi wallahu alam, jadi itu ada 2 versi, bahwa satunya itu Gagak Setra. Ada orang lain menyebut adalah julukan dari Adipati Sumyang, dan ada lagi bahwa Gagak Setra itu adalah anak dari Adipati Sumyang. Salah satu yang ada di Makbaro ini. Itu saja, dan setiap malam Jumat juga ada acara tawasul, dan tamunya juga alhamdulillah yang bertawasul di sini ya ikhtiar datang dari diantaranya Karawang, Banten, Indramayu, Jakarta, dan juga ada yang dari Jawa Tengah setiap malam Jumat. Untuk yang ada di sini, Pak Kuncinya berhubung tidak hadir, yaitu Bapak Haji Ikin. Untuk pemberitahunya Bapak Haji Ikin, tadi ada salah satu anak buahnya saja yang hadir, alhamdulillah bisa melihat ke dalam Makbaro Adipati Sumyang. Itu aja. Kalau budaya dan tradisi yang diselenggarakan di sini ada juga? Seperti biasa ameneruskan dari Ya. yang ada di Buyutnya Tosa, yaitu Oh. adanya lapak tilas, adalah adanya unjungan, dan juga mapagsri, dan hari besar diantaranya yaitu Maulidan, dan juga ada acara Rajaban. Itu saja. Untuk tradisi meneruskan dari Buyut kita, Buyut. Nyai Tosa. Oh, itu saya. Oke sahabat Napak Tilas, kali ini saya masih berada di Susukan, tepatnya situs Makbaro Gresik. Kita akan coba explore ya situs ini dengan juru kunci itu Pak Udin. Simak liputannya ya teman-teman. Baik Pak Udin, kalau orang yang datang ke Makbaro ini dari mana aja Pak? Ya, dari Indramayu, kadang-kadang di Majalengka, dari Banten juga ada, kadang-kadang Sumatera, sekali-kali. Paling jauh dari mana Pak? Ya, paling jauh dari luar, dari Sumatera. Oh ada juga? Iya. Nah biasanya orang yang datang ke sini itu tiba-tiba datang atau memang sudah tahu sebelumnya? Ya, barangkali dulunya udah ngalamin ke sini. Ya, ada yang udah sukses katanya begitu, jadi bilang bilang terima lah istilahnya begitu kadang-kadang.
Nah, biasanya kalau orang yang datang ke Makbaro ini punya hajat apa, Pak Udin? Ya begitulah kalau kesini menjadi istilahnya apa ya, memberikan terima kasih lah istilahnya begitu. Nah, antara tradisi itu apa aja, Pak, yang dilakukan di sini? Ya kalau dilakukan di sini hanya tahlil tiap malam Jumat. Ada acara tahunan? Ada haul, Bulidan juga ada, kadang-kadang Rajaban juga ada. Oke, tadi yang tidak boleh dilakukan di sini apa, Pak Udin? Ya yang bangga lah istilahnya. Tapi sini tidak diperbolehkan. Oke, sahabat Napak Tilas, cukup sekian ya liputan kali ini di Makbaro Mbah Buyut Gresik. Kita akan coba eksplor ya situs-situs lainnya yang berada di Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Sampai ketemu di liputan selanjutnya. Untuk Ki Gresik yang tadi ada di Makbaro Waneman sebagai tambahan, yaitu dia bernama asli Ki Gresik, asal dari Surabaya atau dari Gresik, dan dia berangkat haji mendapatkan nama haji yaitu Haji Hasan Madari, dan dia menjadi punakawan atau menjadi santrinya Sunan Gunung Jati di Keraton Kacerbonan, yaitu diberi nama Pangeran Selingsingan. Jadi Ki Gresik itu ada punya nama yaitu Ki Gresik, Haji Hasan Madari, dan Pangeran Selingsingan. Itu nama lain dari Ki Gresik yang ada di Desa Susukan yang tadi ada di Makbaro Waneman, yaitu dia diutus oleh Sunan Gunung Jati untuk menyebarkan agama Islam yang ada di Desa Susukan yang sudah diduduki oleh Adipati Sumyang pada waktu itu dan bersama anaknya itu Gagak Setra.